pagi hari ini kepada Ustadz Dr. Sakiran Wedal Kulataragon. Semoga Ustadz. Baik, Bapak Ibu dan Ustadz minta kepada saya untuk membawakan materi yang rada aneh itu. Saya itu seorang dokter ahli bedah, ya. Lah kok disuruh membawa materi judulnya santet dalam dunia medis. Nyun sewu Bapak Ibu, jenengan do percaya mboten nek kula niku dokter? Potongane. Iya sudah. Kalau gitu saya mau kasih hadiah. Saya dokter bedah, siapa yang mau dioperasi? Gratis, ayo. Lho rak rano sing ngacung toh. Masya Allah, ya. Bapak Ibu, saya ingat sebuah ayat dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, gitu ayatnya itu. Pasti Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di seluruh penjuru bumi ini, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka, artinya diri manusia. Hatta yatabayyana lahumul haq, sampai benar-benar kalian itu wahai para manusia itu yakin bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Wes. Jadi Bapak Ibu, nek zaman kaya ngoten niki kok isih ana wong sing merengkel, ya toh? Merengkel, ngeyel, menteng. Oh, mambu. Itu benar-benar jauh dia dari hidayah. Ya, bahkan ada yang kayaknya mengatakan apa buktinya kalau Tuhan itu ada. Zaman gini masih orang memperdebatkan Tuhan itu ada. Ya, niki nyun sewu lho, cah-cah enom niku sok-sok do gaya berdebat, ya, untuk ya itu tadi mempengaruhi pikiran yang ndak pun. Ngoten niku. Ada juga yang mengatakan gua mungkin neraka itu ada. Apalagi neraka itu ditempatkan si jin, setan itu diadab di neraka. Wong setan jin itu dibuat dari api kok disiksa pakai api. Gitu, wonten sing do aneh-aneh pikirane. Nek jenengan krungu wong ngoten niku mang tampling pok. Terus kondo ngoten niki. Niki tangan ya saka daging, pipi ya saka daging. Nek tak kampleng lara apa ora ngono. Paling ya oh iya ya, ning terus ditambahi asem. Bapak Ibu, sudah. Pokoknya nikmat kita ini adalah kita punya Islam. Sudah. Saya dari ujung penjuru dunia, di dunia perumah sakitan, di dunia penyembuhan pasien-pasien itu sudah kemput, napa kemput ki? Kemput. Ya, sudah komplit, ya toh. Dari ujung jempol sampai nggih. Jenengan rak preso nggih wonten dokter umum, wonten dokter spesialis, ya toh. Ya, saya spesialis bedah. Saya itu sudah pernah motong jempol, jentik, ya, jari-jari, motong ugel-ugel, motong betis, lutut, paha, tangan juga sampai di pundak ini saya amputasi itu pernah. Napa? Ajeng nyoba apa pripun?
Jamaah rodok selenso. Wah, apik iki apik. Ngadeg aku arep. Wes, Bapak Ibu begini, panjenengan tahu, coba tangannya dipegang di sini, sudah bisa meraba denyut nadi? Sudah bisa? Nah, inilah nadi yang paling besar, namanya nadi karotis, napa? Karotis, karopetis. Tolong panitia aku seneke hentek saja ini. Di nadi karotis ini ada namanya glomus karotikum, napa? Pinter ya. Di sini terletak yang namanya titik pengendali jantung dan paru-paru. Makanya hati-hati. Nesu ya nesu ning aja nyekel gulu. Nggih. Nesu ya nesu ning aja nyekel gulu. Itu. Nah, makanya para dokter juga kalau meriksa bukan leher yang dipegang tapi nawa ugel-ugel nih loh. Gimana? Nah, Pak Bu, ini mengandung mukjizat Masya Allah ya. Penjenengan ngilani, tahu ngilani, napa? Ya, coba kanan kiri digadok ke, podo pora, gek, sing siji dawa, sing siji cendek. Oke, sekarang jentiknya diketemukan jari tengah, jentik tangan kanan ketemu jari tengah tangan kiri, oke? Nah sekarang lihat jempolnya dilihat, jempol tangan kanan. Inilah pas nadi, loh luar biasa toh. Mang tekan ngoten iki mesti krasa nggih mboten? Bu radong iki radong. Wah wis. Bu, jentiknya tangan kanan temukan jari tengah tangan kiri. Terus dikilani ke ugel-ugel. Berarti jempolnya ke ugel-ugel, betul? Nah sekarang yang jempol mang pencet itu pas nadi, betul? Krasa mboten, dudut krasa mboten. Nah itu kalau dihitung panjenengan mesti angkanya denyutnya itu 1 menit 60. Yo kadang-kadang 70, kadang-kadang 80, tergantung tanggal piro. Ini Masya Allah loh ini. Oh, kerasa ya? Nah, inilah yang namanya nadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, nadi itu merespon paling cepat kondisi fisiologi tubuh. Ya. Makanya kalau ada pasien mengeluh dengan keluhan macam-macam, pasti pertama diraba nadinya gimana? Frekuensi napasnya gimana, baru kemudian ditensi set. Atau kalau sekarang pakai alat yang elektrik itu lihat angkanya. Dah. Terus yang kedua nadi, napas, tensi, terus suhu. Nah, suhu kalau dulu pakai yang dikempit itu gitu. Nah, saat ini sudah pakai tembak kayak tembak tek gitu ada angkanya. Itulah yang namanya tanda vital manusia yang ada 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari saya mendapatkan seorang pasien yang secara vital sign tadi itu, loh kok nadinya bagus, tensinya bagus, suhunya bagus, napasnya bagus. Tapi pasiennya kejang-kejang. Nek cara Jawane wis sak karemulah. Kene ana apa? Jejeki.
Kene ono kejet-kejet. Kono apa kono? Wah, kecil-kecil. Ono banyaki, ono bebeki, ono. Nah, Bapak Ibu, saya mulai curiga. Apalagi ketika kejang gitu ada sesuatu yang meloncat dari tubuhnya. Dan apa yang meloncat itu? Nih. Yang meloncat itu adalah paku-paku seperti ini. Ya. Nih. Dah. Nih paku-paku seperti ini. Loncat dari tubuhnya. Masya Allah. Kemudian saya lakukan ronsen. Ternyata di dalam tubuhnya lebih banyak lagi paku itu. Ibu bapak sekalian, saya mulai curiga. Enggak ada penyakit medis yang seperti ini. Enggak ada. Akhirnya saya teringat pelajaran dari para guru. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Inilah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nanti dibuka nggih. Al-Baqarah 102 Mushaf Rasam Osmani itu ada di halaman 16 sisi kiri sebelah atas. Aku yo menghafal kuwi. Alhamdulillah. Ayat itu yang membuat saya, oh jangan-jangan ini yang namanya sihir. Akhirnya Pak Bu, ini pasien saya operasi malam itu saya mengumpulkan paku itu dapat nih loh, segini loh. Aduh, sorry, aduh. Wah, maaf. Dapat 72 paku. Kemudian pada hari kedua pasien kejang-kejang lagi dan saya operasi malam kedua itu dapat 12 paku. Dan kemudian malam ketiga saya dapat 4 paku. Tapi saya enggak mau model begini. Karena ini adalah pola tingkahnya makhluk gaib. Saya harus menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bentuk tim ruqyah syar'iyah. Ayo mulai malam ini 24 jam full. Ini pasien ditunggui oleh tim yang melakukan ruqyah. Akhirnya Bapak Ibu, betul itu. Begitu di ruqyah intensif mutah, itu keluar paku lagi. Dan di antara yang dari muntahan itu pakunya segini. Ini. Coba. Iki usuk wutuan nih. Coba bayangkan. Jenengan kelilipan saidep rasane nggih mboten. Ini paku Pak, Bu keluar dari muntahan. Coba. Bisa membayangkan seperti apa sakitnya orang ini? Dan bisa membayangkan betapa kejamnya orang yang tega menyakiti saudaranya. Nah, ternyata apa motif dibalik ini semua? Ternyata ayat itu memang betul. Ya. Ternyata di ayat yang tadi saya sebut itu lanjutannya adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i
wa zauji. Ternyata itu. Jadi Bapak Ibu, sihir yang paling sering digunakan orang itu adalah untuk mengganggu pertalian antara para suami dan para istrinya. Hati-hati. Suami istri ini sangat rawan ya diserang oleh ya kekuatan-kekuatan seperti ini. Di antara muntahannya lagi itu ada gumpalan rambut seperti ini. Kemudian di antaranya lagi sesi-sesinya, oh ini tidak dibawa. Itu ada segumpal kertas. Jadi memang Masya Allah ini Bapak Ibu banyak sekali paku-paku itu. Wong setelah dikumpulkan dari yang pernah keluar menurut cerita dia itu lebih dari 2000 paku. Ya. Di antara yang keluar itu gulungan kertas dan itu dipilin dengan benang. Begitu kertasnya itu saya buka, ternyata wujudnya itu foto seorang laki-laki. Jadi ini kalau disinetronkan judulnya Cinta Ditolak. Bedek. Cinta ditolak. Coba. Jenengan ajeng mboten percaya monggo, ajeng percaya memang inilah kenyataan. Ning nek bar niki kok isih ana sing engko mulih Allah ngedebus ngono kae. Tak dongake muga-muga kesantet. Astagfirullah. Mboten ding astagfirullahaladzim. Tapi maksud saya Pak Bu, nggo mengke mang demok. Ini paku beneran, gitu loh. Ini paku beneran yang sengaja dikirim untuk mencelakai seseorang. Gitu loh. Kok ya setega itu gitu. Coba. Masih ada yang belum percaya. Ini paku beneran. Saya soalnya kalau ceramah begini, kalau cuman ngobrol, ngomong itu, mesti ono sing takon, Pak Dokter ndak niku paku estu niku. Nah, sakniki wonten sing muni ngono apa piye? Maju gene, tak. Ben krasa nek muni. Iya, itulah Bapak Ibu. Baik, kemudian kasus ini akhirnya kita ruqyah secara intensif. Makanya saya mengorbitkan istilah namanya ICU spiritual. ICU tapi spiritual. Karena 24 jam didampingi. Ini pasien ini sebetulnya ya guru ngaji TPA di kampung-kampung. Tapi saat itu baca ta'awud aja nggak bisa. Lidahnya kayak Masya Allah. Seperti itu. Kayak terkunci ya, begitu keluar benda-benda sihir ini alhamdulillah terus membaik. 18 hari waktu itu full kita rawat dan kemudian bisa membaik bersih gitu. Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini saya berevolusi ya. Jadi kalau pengetahuan itu kan 3 tingkatan gitu ya Ustaz. Ilmul yakin, ya, artinya pernah baca, pernah belajar. Itu ilmul yakin. Kemudian ainul yakin, melihat kok paku kok iso yo mencolat. Tapi terakhirnya menjadi hakul yakin karena berulang dan begitu ayat Allah yakni ayat-ayat ruqyah ini kita kita gunakan untuk menangani, alhamdulillah pasiennya menjadi baik, menjadi sembuh. Jadi hakul yakin ya. Al-haqqu mir rabbikum ya. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan kalian ya, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu-ragu ya, mangro ya, gamang ya,
kogek. Jangan. Mantep. Ya, Bapak Ibu, sihir yakin ada dan itu mengintai kita. Ya, di setiap hari-hari kehidupan kita. Nyun sewu. Selain kasus ini banyak juga kasus yang lain. Ini saya membawa benda-benda koleksi yang luar biasa. Ya. Contoh nyun sewu. Ada yang kelihatannya koleksi biasa, tapi seperti ini. Ya. Dan ini dibilangnya diisi. Ya, aku ya bingung le ngisi piye wong ora ana bolongane. Nah, desainnya apa? Ya. Banyak sekali kita mendapati yang begini-begini dari pasien-pasien. Ya, ini tombak, ini keris kecil. Ada yang lebih besar. Nih, seperti ini. Ya. Ya. Bahkan ada yang dihias sedemikian rupa. Ya, ini Bapak Ibu berbentuk seperti ini. Ya, wani piro. Coba. Jadi inilah kenapa merupakan suatu keburukan yang paling dibenci Allah. Karena orang berani menyekutukan Allah. Dipikirnya ada yang bisa melindungi diri selain Allah berupa benda-benda semacam ini. Ya, enggak, Allah paling benci kalau disekutukan. Ayatnya nggih jenengan pun apal. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu, surat napa niku? Kulhu. Ngertine surat kulhu. Coba. Allah itu enggak mau sama sekali disekutukan. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu paling benci, tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Ya, Bapak Ibu, maka dengan ini saya juga yakinkan kepada panjenengan bahwa hal yang paling harus dihindari adalah berbuat musyrik. Ya, suatu kali saya mau operasi pasien yang lain. Begitu perut saya buka, itu di perutnya itu ditempel kertas. Deluang udut, Mbah, deluang udut. Napa deluang udut ki? Ya, jadi kertas untuk bikin rokok yang wis desa kuwi mau ya ta. Arep tuku sing ana mereke ra ndedit ya wis tingwe apa? Linting dhewe. Itu ditulis. Ya Allah, tulisannya itu Ustadz, alhamdulillah saya juga menamatkan kitab Al-Ajurumiyah dan Al-Amsilatut Tasyrifiyah sehingga mestinya saya bisa membaca. Tapi itu enggak terbaca. Enggak terbaca, berarti itu huruf-huruf yang sengaja yes, pokoknya itulah yang namanya rajah, tahu? Ya, itu rajah. Jadi tulisannya kaya tokolan maut-maut kayak lho. Oke. Saya bilang, ini perutnya besar Bu, laki-laki tapi seperti orang hamil 9 bulan. Ya, saya bilang, tetel kuwi tulisannya, nek ora saya enggak mau ngoperasi. Keluarganya takut Pak, cuman untuk ngambil tulisan itu takut. Saya bilang, perawat, suster, ambil itu. Saya juga takut Dok. Wah, podo wae. Coba.
Kenapa kita menjadi segitunya gitu? Saya bilang, ayo ini musyrik, kita harus menghinakan musyrik ini. Ya, bismillah. Kita bacakan ayat kursi, kita lepas, kita buang di tempat sampah. Saya nggak mau, insya Allah ini pasien sembuh sakitnya, tapi musyriknya nggak hilang. Terutama di keluarganya. Saya tanya, siapa yang membawa ini dan kemudian dapat tulisan ini? Nggak ada yang ngaku. Keluarganya hanya saling memandang. Doweti, ya toh? Ya, seperti itu Pak, Bu. Hari-hari kita menjumpai. Ya, alhamdulillah datang di hadapan saya dan saya punya kesempatan untuk berdakwah, untuk tarbiyah kepada pasien dan keluarga. Ini musyrik, saya bilang. Enggak boleh seperti ini. Baru kuwi ana sing teko meneh kaya ngono kuwi ning udu kertas. Langsung wetenge ditulisi nganggo sepedol. Astagfirullah. Astagfirullah, Masya Allah. Rajanya itu langsung ditulis pakai sepedol di perutnya itu. Astagfirullah. Pak, Bu, sudahlah. Wah, datang nganggo grendo. Jadi ya sakit, ya. Nabi kan bersabda, ya tadawau, ya wala tadawau bil haram. Kalian itu kalau sakit, ya memang ikhtiarnya berobat, tapi jangan sampai berobat dengan cara-cara yang haram. Nggak boleh. Ana meneh sing jarene lara kembung terus dikon ngombe, maaf ya, ngombe uyuh. Pernah dengar? Ya terapi pakai air kencing. Kok iso jelas air kencing itu najis ki lho. Kok iso? Dan macam-macam. Ada yang pakai ya darah pitik putih mulus ireng jiteng cemani ya. Wah, saja tahu kayak. Kok bisa? No, jangan pernah. Bahkan ada maaf lagi ini, maaf, pakai darah mens. Astagfirullahaladzim. No. Tadawau wala tadawau bil haram. Kita berobat, tapi berobat dengan jangan sampai berobat dengan yang haram. Itu kunci, Bapak Ibu. Rumah sakit selalu menyediakan obat-obat itu pasti ada sertifikat halalnya. Kalau sangat terpaksa itu namanya darurat. Ya, itu diterangkan kepada pasien. Pak, Bu, ini Bapak Ibu harus dilakukan pengobatan yang ini dan qadarullah obat yang ini adanya cuma satu macam ini dan ini mengandung unsur yang diharamkan. Ya, itu situasinya darurat. Itu masih diperbolehkan. Ning rak ya ora selama-lamanya darurat, hanya waktu tertentu. Bapak Ibu sekalian, maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua. Sakit, sehat, semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah. Kita harus bisa mensyukurinya setiap keadaan. Nyun sewu, cara gampange. Jenengan pun preso toh, nek lauk makan yang paling enak namanya apa? Nah, mulai toh. Kayak muni sate. Kene muni teri. Kok kaya kucing wae. Lauk makan yang paling enak apa? Ustadz, tolong mintakan BLT ya Ustadz. Sajak do kelaparan.
Betul. Bapak Ibu, seenak-enaknya makanan kalau panjenengan itu dalam perut yang penuh nggak akan punya nafsu. Dan saya keseringan dapat pasien yang rasanya perut itu penuh terus. Itu namanya penyakit GERD ya. Jadi dia itu penuh terus rasanya. Coba. Boy, sekarang tak balik. Menurut jenengan makanan yang paling enak apa? Sate meneh. Yo sing rada modern ngono lho. Spaghetti. Ah ngono-ngono kuwi. Ayo istilahnya apa ayo? Oh, desa tenan iki. Ngertine ming diwul Gatot. Sebut makanan yang paling enak sekalipun itu orang tidak punya nafsu kalau sudah penyakit seperti itu. Coba bayangkan kita diuji dengan kondisi seperti itu. Mula yo nek iso lapar itulah lauk yang paling enak itu loh. Onone yo sego gudangan enak nggih mboten. Dong telo enak, yo lodeh enak. Iki kan jenenge bulak lodeh toh, ya apa? Hah? Oh, bodeh. Lodeh enak ya, oseng-oseng enak. Semuanya enak. Sama Bapak Ibu. Penyakit yang lain itu membuat kita seperti rasa lapar itu. Coba ada yang punya sakit eksim ngacung. Sing duwe lara eksim itu paling bisa menikmati rasanya gatel. Disaise nikmati raja mak. Enak lho kuwi. Coba sing ora tahu eksim. Ora tahu merasakan nikmatnya. Ayo, wes. Sapa sing sering masuk angin? Wah, rasane dikerok iki wah luar biasa. Nggih. Aja ngomong aku ya hobi kerokan ya. Niku sing tukang ngeroki wonten teng mriki. Rasane kerik-kerik terus ngono iki. Tonjo tenan. Betul. Pun. Dan kita orang Jawa itu punya ide yang brilian untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, betul nggak? Silahkan. Ya, entah yang pakai pijat-pijat, entah yang pakai digeletek, ya toh, entah yang pakai diurut, diseko, apa meneh, dikop, di apa, macam-macam. Belum yang itu pakai ramuan-ramuan, ya, beras kencur, kunir asem, ya, sunti jahe, apa meneh. Silahkan. Pun rapopo, aku ranti pasien rapopo kok. Ya paling ming aku titip pesen jika sakit berlanjut. Ayo piye masuk terus udah sehat kabeh terus aku ngopo ya ta? Wah, salah ngomong ini. Masya Allah, gitu Bapak Ibu. Ternyata masih bisa dinikmati. Pun, Pak, Bu, sudah jam berapa ini? Kerasa. Siapa yang hafal doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apal enggak? Lu kok rapal? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah tadi itu mati, ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya aku akan kembali. Coba, itu
arti doa itu nyun sewu. Nek buat kita kan biasa-biasa ya enggak. Mahono sing rapal kuwi mau artine gek ya mau petangi turu ana sing ra ndonga. Ndonga sik. Mengkiri ini Pak tak turu sik. Pengajian ya ana sing turu lho. Ya. Nah, saya nek seneke wis entek turu. Kemudian Pak Bu, kita kilas balik doa menjelang tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah ya, aku hidup dan dengan nama Allah pula aku. Pertanyaannya, bahasa Arabnya tidur itu apa? Naum. Kok ngerti? Kulino krungu adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Mantep. As-sholatu khairum minan naum. Salat iku luweh becik timbang turu. Dijawab yo ben. Terus kemulan meneh. Pak Bu, di doa menjelang tidur dan bangun tidur tidak ada kata naum, betul? Yang ada kata hidup dan mati. Coba. Loh iya toh? Sik Pak, halo. Agak sadar. Soalnya dhek kleru nek ndonga ki anggere nong Jumatan golek lendetan terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Niku lendong kleru Pak. Bareng di salat. Kok kene kok ora nganggo khotbah ya jare. Lah wong pas khotbah dhek bablas. Pak Bu, saya mau cerita doa ini luar biasa begini. Saya punya pasien. Panjenengan tahu HD napa? Tahu toh. Hemodialisa alias cuci darah. Nyun sewu, ada jamaah yang saat ini dalam proses HD? Ada? Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Cuci darah itu akibat penyakit yang namanya gagal ginjal. Ginjalnya sudah rusak kanan maupun kiri, di mana fungsi darah itu fungsi ginjal itu membersihkan darah. Karena dia sudah tidak berfungsi, maka tiap minggu 2 kali dia menjalani HD. Bapak Ibu, saya pernah punya pasien HD yang sudah pernah koma di ICU 7 kali. Karena kalau kadar urium dan kreatin itu meningkat melonjak, itu dia pingsan koma. Dan membangunkannya, artinya membuat sadarnya harus dengan namanya HD Sito. Sito itu artinya di luar jadwal rutinnya. Panjenengan bisa membayangkan seperti apa. Dan yang ke-7 kalinya itu pas bangun itu. Pak dokter ya, nggih Mbah. Kula wastani kula pun mboten nonton nih. Coba seperti itu. Nah, hari-hari beliau setelah itu yang luar biasa. Pak dokter, saya baru bisa menikmati doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, biar hari ini aku masih diberi hidup. Coba. Yang bisa merasakan nikmatnya hidup itu contohnya ya simbah seperti ini. Dan ini dihantarkan dengan yang namanya penyakit. Pun. Makna kula niku cerita ben jenengan tuh, ya Allah. Bersyukur. Ya tahu. Pun ora usah mikir sing aneh-aneh lah urip ki, sederhana.
biasa. Saya itu heran, sudah umur 50 sekian, isih mikir kok irungku ki kok pesek anu lho. Wah, terlalu tenan kuwi, terlalu tenan. Ana meneh sing isih mikir, oh wis umur 50 tahun kok ya aku kok ya dedeg kuwi kok ya leme cendik terus nganggo sepatu dhuwur kae. Endi tak golekane ibu-ibu sing sepatune dhuwur. Iki astagfirullahaladzim. Wis to. Itulah Bapak Ibu hikmahnya sehat. Ngoten nggih. Jadi ketika sehat disyukuri betul. Nah, ketika sakit pun ternyata ada kok cara mensyukuri dan menjalani sehingga kita ketemu hikmah itu ada. Jangan sampai ya mencari cara-cara yang haram, jangan sampai. Ngoten nggih. Saya itu ya Allah, wonten Pak wong bakul ratengan nggih apa? Nah, wis sakaremu ngono. Ternyata ada khilafiyah Ustaz tentang definisi. Bu, sama-sama dodolan nang los pasar, sing kene laris, sing kene ora. Jebul sing laris kuwi golek pesugihan. Entonge iki regane 20 yuta. Nang Tegal yang golek. Ya. Kenapa harus pakai cara-cara seperti itu? Aneh-aneh. Lah, gandeng isih tetep iri ya toh. Akhirnya sing siji yang nganggo dukun. Nah. Akhirnya yang perang itu dukun, Pak. Iya. Jadi Masya Allah itu terjadi. Belum lagi yang pasang susuk. Wah, saya itu ngoperasi ngeluarkan susuk itu berapa aja. Ya. Wonten sing gadah susuk? Ketoloran didit kuwi. Bayare pas. Ora tau susuk. Coba. Oh ya. Itu yang susuk itu khas. Kalau perempuan itu biar menarik. Tapi kalau laki-laki kebal, Ustaz. Nah, untuk kekebalan. Ya. Ya, biar dugdeng ya toh. Wah, ora tedas tapak paluning pandi ya. Ora tedas peyek dele ireng. Ompong soal. Ya. Yang sederhana itu akik. Ayo, delok tangane. Itu sederhana, tapi hati-hati kalau itu sudah mulai tadi itu diisi. Waduh, no. Ngoten nggih. Betapa banyaknya orang yang datang ke rumah sakit tadi diperiksa ini itu segala macam, ada yang bawa tas, satu tas hasil pemeriksaan mulai dari laboratorium, urinalisa, kemudian USG, kemudian ronsen, kemudian MRI, CT scan, semua hasilnya mengatakan normal. Coba tak tanya, niku telah sepinten 97 juta. Ya, untuk memeriksa segala macam yang ternyata normal. Coba jenengan kon periksa ora tambah loro malan ya toh. Coba wis pokoknya Islam sudah menyediakan tata caranya. Ikuti saya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apal sudah? Yang belum apal HP-nya dibuka terus disyuting direkam. Terus kita ulang ya. Nanti di rumah diputer berulang-ulang.
Karena ini adalah resep yang jitu untuk menghalau berbagai macam gangguan, baik gangguan makhluk jahatnya Allah, ya, berupa penyakit-penyakit, ya, medis maupun gangguan-gangguan non medis atau supranatural, ya. Sudah siap? Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak akan memberi madharat, ya, ma'asmihi, bersama dengan namanya Allah itu. Apa saja, ya, dari makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi. Coba, sedemikian hebat doa ini, ya. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Syaratnya Pak Bu, ini terakhir ya, syaratnya harus 3, yakni ini yang saya sering sebut trilogi husnul khotimah care. Ini ya artikel saya. 1, bersih niat. 2, bersih tauhid. 3, bersih amalan. Jadi 3 bersih. Kenapa saya bilang bersih niat? Jenengan nggak usah mikir iki sopo sing wani gawe aku koyong ini. Awas, nggak usah. Ya pokoknya diikhlaskan saja. Wis ben sakaremu. Wis kono nek kowe gelem ngono. Niatnya dibersihkan. Ora usah ndotok, awas sesuk nek. Soalnya kalau pas nangani niki ada orang yang datang, Pak dokter saya mau minta pakunya 1. Buat apa? Saya mau cari siapa yang ngirim. Ayo yang ngirim tiki, aku yang ono. Mau tak kembalikan. No. Nggak usah. Ikhlas, karena itu ganjaran buat jenengan, itu pahala. Itu menggugurkan dosa jenengan, itu tambahan pahala. Niatnya bersih saja. Kemudian bersih tauhid artinya tidak boleh pikiran kita, ketok iki abot tenan, ora bakal iso. Loh, Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Apalagi jarene nek kaya ngene iki le njaluk tulung nang nggone Mbah Syakir, Mbah Syakir. Maksudnya nyebut salah satu nama dukun terkenal gitu loh. Apa Ustaz apa? Itu bersih tauhid. Allah Maha Kuasa. Ya apapun itu kan dalam genggaman Allah. Enggak usah takut. Nah, kemudian bersih amalan. Maksudnya apa? Kalau jenengan sedang ada masalah yang semacam itu, jangan malah melakukan ritual yang aneh-aneh. Ono sing kon kungkum nong sawah. Kungkum tengah wengi. Bleger meneh, bleger iki apa? Aneh-aneh Ada yang disuruh ya mubeng ringin alun-alun. Ada yang disuruh mertopo di kaki gunung apa dan seterusnya. No. 3 bersih. Apa tadi? Bersih niat, bersih tauhid, dan bersih amalan. Ngaten nggih? Pun Bapak Ibu mbok pilih ngaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa kajian dari Ustadz Dr. Sakiran. Saatnya tanya jawab. Kita beri kesempatan karena yang depan sering nggih. Ke belakang nggih. Biar adil niki kita ke belakang niki dari kenalkan nama nggih Pak nggih.
Dari mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukiyo dari Guyangan Ogotirto. Nama siapa? Rukiyo Ustadz, Pak Dokter. Oh, ya, ahli ruqyah ya. Alhamdulillah. Yang saya mau kaitan dengan tema pagi hari ini, alhamdulillah. Kebetulan tetangga juga beliau dosen UGM. Beberapa tahun yang lalu sempat kena gagal ginjal, cuci darah seminggu sekali, bahkan anaknya pun juga seorang dokter. Setelah beberapa hari HD tadi, terus ada istilah ganti cairan. Saya kurang tahu persis ganti cairan, tapi tidak HD lagi, tidak cuci darah. Beliaunya seperti persis apa yang dikatakan oleh Pak Dokter, Pak Ustadz tadi. Cari Ustadz yang non medis, dalam arti mungkin ru'yah atau gimana. Benar, beliaunya setelah gagal ginjal terus ganti cairan itu malah kena santet. Jadi setiap malam Jumat atau malam apa itu di halaman itu penuh dengan kotoran, penuh dengan bunga dan sebagainya. Setelah itu beliaunya juga usaha, karena juga pernah haji juga beliaunya. Ya, yang saya pertanyakan dari dari Nun Sewu ya Ustadznya tadi, ini ditanya mau dikembalikan atau enggak? Kalau mau dikembalikan itu saya izin Bapak gitu. Nah, terus beliaunya tetangga itu sudah biarin aja, dibuang aja. Nah, perbuatan seperti ini apakah seperti apa yang Ustadz tadi katakan itu sudah benar tetangga ini untuk dibuang, tidak dikembalikan ke yang ngirim, begitu Ustadz. Matur nuwun. Sekarang alhamdulillah sudah tidak cuci darah, tapi ganti cairan setiap sehari 3 kali, setiap 6 jam, 8 jam. Itu sehat, bisa aktivitas ke masjid, tidak aktivitas ke mana-mana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Rukiyo. Bapak Ibu semua, mohon perhatian. Kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa atau penjenengan tahu, oh dia tukang ini, tukang itu, tapi kemudian jasanya itu modelnya seperti itu. Contoh, oh aku iso ngetke kuwi ana pira, ana apa, atau aku iso mbalekke, aku iso. No. Berarti pihak itu adalah bagian dari persekongkolan perdukunan. Wes. Meskipun labelnya Ustadz, maaf Ustadz. Meskipun labelnya kiai. Wes, itu. Bahkan orang awam menyebut wong pinter, gimana? Wong pinter, sekolah nang ndi? Ya ijazahnya palsu. Oke, gitu ya Pak Rukiyo. Jadi pokoknya Bapak Ibu, saya sendiri dan tim saya, ini yang pada pakai rompi-rompi, itu kita semua tim yang bekerja seperti itu. Kita tidak dalam posisi mempelajari ilmu ini terus iso ngene. Ya toh, ngerti-ngerti kok dompete do kotong kabeh kuwi. Oh, cen saka omah ya kotong. Ya, ngongkon cah cilik-cilik apa jenenge? Ya. Itu maaf.
itu berarti bagian dari persekongkolan tersebut. Dan Nabi itu sangat melarang kita berinteraksi dengan dunia itu. Loh kok jenengan nyatane yo nangani ngobati? Saya mempraktekkan sunnah Nabi. Pernah Pak, waktu saya nangani ini, ya beberapa orang datang mengatasnamakan perkumpulan paranormal sejateng DIY. Itu ngejar-ngejar saya Ustadz, saya betul-betul menghindari untuk ketemu. Sampai dia bilang, "Dok, udahlah ilmu saya itu putih dok." Wah, agak iki ono ilmu putih, ono ya. Saya bilang, "Pak, mohon maaf, kami menangani pasien ini dengan cara-cara tibbun nabawi yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW." Ya. Bapak mengenangani pakai itu apa enggak? Pokoknya ilmu saya putih dok, saya dari Banten, teman saya dari Banyuwangi. Batinku terus ngopo loh. Dah pokoknya kalau bapak pakai cara-cara tibbun nabawi, ayo bergabung. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Kok gitu toh? Ya memang begitu. Ya udah makasih, makasih juga aku yang ngono toh. Pokoknya masya Allah. No, ya. Kalau ada yang wah ini enggak bener ini, ya. Makanya bapak ibu mesti ngaji, ya. Jadi bagaimana tata cara membentengi diri dan keluarga dan rumah dan tempat usaha dan seterusnya. Itu harus ngaji. Wah, ning aku engko kondene meneh terusan iki. Gitu ya, Bapak. Alhamdulillah. Dari belakang Ustaz, dari belakang ibu-ibu putri nggih. Nyun sewu. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, nama saya Bu Kasih. Rumah saya ada sebelah timur Kopi Ngaji. Saya punya tetangga yaitu sudah disakit, sudah dicek kemana-mana ke Sarjito, hasilnya semuanya bagus. Rumahnya ini utara Kopi Ngaji ini Pak. Tapi sekarang itu keadaannya lemah lunglai, nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Pak, sudah dicek ke rumah sakit Sarjito itu semuanya bagus, tensi semuanya bagus. Lah terus sekarang itu dia itu lemah lunglai, nggak bisa ngapain, nggak bisa aktivitas. Wabillahi ngaten matur nuwun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh 2 ya silahkan. Maaf ya, mungkin tidak bisa terakomodir semua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad, aslinya Pemalang Pak. Kebetulan saya kenal beliau kurang lebih sudah 25 tahun. Pak Zakir, saya ngisi di Pemalang. Saya memang ini di sini niati ta'abudan, niat ibadah, tolabul ilmi. Ya hukumnya Ustadz mengatakan salat jihad. Tapi tidak hanya itu, sekarang ternyata saya masuk di sini mendapat ilmu betul-betul, yaitu ilmu ayat kauniyah, ilmu yang ada pada. Pertanyaan agak banyak, mohon izin Bapak Ibu, karena mungkin saya hanya sekali ini, yang akan datang saya nggak tahu apakah masih bisa ke sini apa enggak. Karena tadri nafsun ma'adha taksibu, saya tidak tahu besok itu ada di mana. Jadi kalau ibu-ibu yang ikhlas, saya akan tanya banyak, tapi kepentingan kita bersama. Ya, sikat satu, santet dan sihir, beda apa enggak? Kalau santet bahasa Arab, sihir bahasa Jawa, atau sebaliknya, itu satu. Yang kedua, pandangan dari dua orang alim. Satu, Hamka. Kalau Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu menyikapi surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, itu tidak percaya adanya Nabi Muhammad kena santet. Padahal asbabun nuzul Mu'awwidzatain adalah Nabi Muhammad kena santet.
Tapi ternyata Hamka tidak mau. Karena apa? Tidak mungkin Rasulullah seorang nabi dan rasul dan disayang Allah kena santet. Tapi ternyata bapak saya ini, keyakinan ini bertentangan dengan bapaknya. Ulama besar Abdul Marim Karollah mengatakan itu bisa terjadi pada Nabi, karena Nabi itu adalah seorang yang pilihan Allah ya, tapi dia manusia biasa. Jadi artinya dia butuh tuntutan biologi, ya lapar, ya haus gitu, kata bapaknya. Maka bapak ini menyikapi ini yang mana yang benar? Artinya apakah Rasulullah memang kena santet apa tidak? Karena memang suratnya ada kan Al-Mu'awiyatan. Yang terakhir barangkali tadi hubungannya dengan Bapak pertanyaan tadi. Memang ada Pak, kebetulan saya hafal doanya. Jadi untuk mengembalikan santet, tapi itu bukan Quran, bukan hadis. Artinya bacaannya doanya begini, Allahumma syadid samla a'dai wa farid jam'ahum wa qalib tabir muzalil akdam wa seterusnya, banyak, panjang. Dibaca 313 kali. Kok apal? Ya sengaja memang saya harus hafal. Karena apa? Supaya saya bisa mempelajari itu. Ini saja mudah-mudahan dapat mendapatkan jawaban yang konkret dan memuaskan, dan mudah-mudahan juga kita manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ustadz Nurholis minta tolong habis ini langsung saja dikunjungi ya. Ibu yang tadi bertanya, bismillah. Nggih Bu, kita langsung lihat, mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya untuk selanjutnya. Liane ya ora terus melu-melu. Nggih. Kalau ada yang lain daftar antri ya ke rumah sakit. Bapak, sihir itu bahasa Arab yang ayatnya tadi sudah kita baca ya. Yang ta'rifnya adalah waliyus syaiton, mengerahkan makhluk Allah yang namanya jin-jin jahat itu untuk meraih maksudnya, yang tidak lain maksudnya adalah ya mencelakai, ya, menyakiti atau menimbulkan kerugian atau sekedar menakut-nakuti lawan yang akan diserang. Nah, itu sihir. Ya, meskipun bisa dalam bentuk yang lain, kalau namanya sihir mahabbah ya, itu untuk menarik perhatian tadi itu juga namanya sihir ya, sesuatu yang mengelabui itu namanya sihir. Sihir tahyil itu menimbulkan khayalan atau merubah wujud atau mengelabui. Jadi ada dua toko, yang satu laris, yang satu nggak ada pembeli. Ternyata yang satu ini disihir supaya kelihatan tutup di mata para pembeli, ada seperti itu. Itu semua namanya sihir. Ya bahasa Jawanya ya santet itu gitu. Nah, meskipun orang boleh saja membuat apa namanya si istilah ataupun pengertian ya, tapi secara umumnya seperti itu. Maaf Ustaz, saya sebentar. Kalau sihir apa beda dengan sahur? Sahur itu kan orang bersahur pada mau bulan puasa. Bahasanya huruf hijaiynya saharo. Sihir juga saharo. Perbedaannya apa antara sahur dengan sihir? Oke, mohon maaf saya bukan ahlinya untuk menjawab bahasa, nggih. Nanti enggak ada ahlinya beliau. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Nah, itu berbeda lagi ya. Kemudian yang kedua yang Bapak tanyakan tentang ya, yang saya pelajari semua peristiwa yang dialami Nabi dan itu warid fi sunnah, dikabarkan secara sahih, itu kita wajib mengimani benar adanya. Meskipun misal nyon sewu, Bapak Ibu jenengan
tahu do purik apa mboten? Purik ki apa? Wis padu ngono wae lah. Nggih mboten? Do tahu mboten? Wow. Engko rak mulih ngono. Kowe mau krungu apa ora ngono. Istri-istri Nabi juga pernah seperti itu. Bahkan menjadi asbabun nuzul turunnya surat At-Tahrim. Ya, jadi harus kita imani. Ya, meskipun mosok istri Nabi kok pure dan seterusnya. Oh, itu dalam rangka memberi pelajaran kepada umatnya. Termasuk Nabi sakit kena sihir. Bahkan di riwayat yang meruqyah langsung Jibril. Nah, itu yang saya pahami dan riwayatnya sahih, makanya saya percaya ya. Nah, yang di luar itu dan pembahasannya monggo kalau memang ada ya, kan dalam Islam kita tasamuh kepada orang yang punya pendapat yang berbeda. Terus yang ketiga, Bapak punya doa atau amalan atau apapun, ya saya secara pribadi selama Nabi punya amalan atau doa ya yang dituntunkan untuk kita dalam suatu perkara, saya milih itu ya daripada menggunakan atau mengamalkan yang dikarang sendiri, entah siapapun itu. Maaf, contoh doa setelah sholat witir kan sudah ada ya, subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus rabbul malaikati waruh Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubati wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Saya mencukupkan doa itu ketika itu saya sedang sholat dan berakhir dengan witir dan melanjutkan dengan doa. Saya menghindari doa-doa lain yang mungkin ada yang mengamalkan, gitu loh. Ya, juga tentang makan, tentang bepergian, tentang apalagi amalan-amalan haji, umroh. Saya pilih yang Nabi menuntunkan. Kecuali Nabi tidak menuntunkan, ya itu dianggap doa secara umum. Doa secara umum artinya hadis Nabi yang mengatakan kullu amalin dzibalin la tubda'u bi bismillah fahuwa aqta ya fahuwa abdar ya dan seterusnya. Ya, boleh mengamalkan, tapi harus diketahui bahwa ini cuman saya karang sendiri. Ya, kalau nanti Bapak Ibu mengajarkan atau diajari ditanya, ini siapa? Oh, ini cuma dikarang. Contoh yang paling terkenal, Asmaul Husna. Ya. Nabi memang bersabda, Allah punya 99 Asmaul Husna. Tapi urutannya seperti apa? Ternyata khilaf. Ya. Jenengan ngamalkan enggak apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Halim. Sampai alhamdulillah saya hafal. Nanti buka YouTube saya ya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Tapi urutan itu harus kita ketahui bahwa ini dibuat oleh seorang ulama, bukan rumusan Nabi. Bahkan di situ nanti ada ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram. Muntaqim itu ulama ada yang tidak mau. Masa Allah Maha membalas dendam misalnya gitu. Ya Dhar, Allah yang membuat celaka. Ada ulama yang tidak mau. Bahkan Rasyid itu ulama berbeda pendapat. Ya, begitu nggih Bapak Ibu. Pokoknya kalau sudah namanya syariah apalagi fikih ya ada ahlinya beliau. Demikian, terima kasih. Kita akhiri nggih. Cukup nggih. Bapak Ibu kita berdoa bersama nggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yabaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل مطراحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.